berbincang sedikit apa saja sih aset-aset yang kita miliki untuk menunjang keberhasilan anak-anak didik kita. Ya. Yang pertama kan ada itu namanya aset manusia. Ya. Ya. Apa aja yang kira-kira ada? Ada aset manusia, pertama itu kan ada guru. Guru kita kan ada kita ketahui bersama ada semua ada satu dan kemudian untuk kompetensi gurunya juga sudah selain guru juga ada BPK tenaga kependidikan juga ada klinik kita juga sudah cukup bagus, siap membantu siap membantu. Kemudian siswa kita juga cukup semangat untuk belajar, jadi itu untuk melaksanakan proses pembelajaran. Juga ada orang tua siswa yang siap membantu memberi dukungan sesuai dengan yang mereka miliki. Kemudian ada juga modal sosial ya masyarakat. Masyarakat kita di sini yang menurut hasil rapat kita kemarin siap memberikan dukungan apa yang kita perlukan. Ada organisasi-organisasi ya, ada organisasi juga membantu seperti Ibu ikut di K3S, sering berbagi informasi. Ada organisasi PSP. Kemudian ada KKG, kan guru-guru KKG. Kemudian di masyarakat ada organisasi masyarakat yang kita mengadakan kerjasama untuk saling. Kemudian ada juga modal politik kerjasama dengan beberapa instansi. Kita juga biasakan kita yang dekat biasanya bisa diajak dari orang tua siswa, kebetulan dari polisi. Iya, dekat dengan rumah sakit dan dengan puskesmas. Kita udah menjalin kerjasama. Jadi itu juga merupakan aset sekolah untuk menjaga kesehatan siswa-siswa kita. Jadi juga kita bisa kerjasama dengan KB yang sukses. Iya, kita akan adakan kerjasama. Kemudian agama dan budaya. Untuk anak-anak agama mayoritas kemudian ada juga Islam kemudian modal budaya kita budaya sekolah di lingkungan sekolah kita yang saling perantauan sesama perantauan itu kerjasamanya cukup kuat, jadi itu bisa menjadi modal. Kita juga menjaga budaya dengan cara kita biasanya ngayah gitu ya. Jadi ada program kita ngayah di kemudian ada misalkan saling sapa, senyum gitu kan. Program. Dan ada fisik juga. Untuk fisiknya ya, jadi kita dengan yang masih bagus dan masih layak untuk keamanan dan kenyamanan. Ada lagi ada perpus yang sudah memiliki buku yang cukup dan juga sudah melaksanakan pelayanan yang memadai untuk peningkatan literasi siswa. Lapangan kita punya cukup untuk anak-anak bermain dan berolahraga. Kalau ini kan ada juga
pelajaran IT kita sudah punya Chromebook 15 buah, cukup untuk melaksanakan pembelajaran basis IT. Mesihi proyektor juga Untuk itu ya sama. Untuk finansial Bu biasanya kita dapat dana dari Untuk finansial kita dapatnya dana dari bos ya. bos reguler dan bos kinerja. Untuk testir ada ya? Aktiviti untuk BSK itu udah bos Kinerja. Dan kinerja kita. Kalau lingkungan luas tanah berapa ya? 5,2 meter persegi. Halaman yang hijau juga kita bagus. Cukup rimbun namanya. Masing-masing kelas di depannya tuh ada tanaman juga. Ada kira-kira yang bisa kita ajak kerjasama atau mungkin tambahnya dari ketujuh modal yang sudah kita Orang tua belum. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang Bapak Ibu. Hari ini kita akan berdiskusi sedikit terkait pemenuhan tugas saya dan juga untuk sekolah kita juga untuk pemetaan modal atau aset yang kita punya yang nantinya berguna untuk program-program kita selanjutnya. Ya. Di sini ada untuk modal kita punya 7. Ada modal manusia, kemudian ada modal fisik, ada sosial dan yang lain sebagainya. Mari kita pemetaan dulu ya, dan apa sih kita manfaatnya. Untuk yang pertama itu ada modal manusia. Kira-kira apa saja modal manusia yang kita punya dan bisa kita manfaatkan? Yang pertama, jumlah guru ada 8 Bu Devi. Sudah semuanya ASN. Yang saya tahu 2 sudah sertifikasi, 1 sudah PJP yaitu Bu Devi. Sisanya sedang belajar PPG ya. Dan bagiannya itu ada ahli IT yang sudah ada di bidangnya, ya ada staf tata usaha yang khusus melayani administrasi. Desa ya. Kemudian juga ada pustakawan. Ya, ada. Dia juga sudah punya apa sih namanya? Ijazah pustakawan. Jadi nanti kita banyak program literasinya bersama pustakawan yang bisa dimanfaatkan ke perpustakaan ya. Ada komite sekolah. Oh iya. Di sekolah kita sangat mendukung segala kegiatan-kegiatan atau berpartisipasi aktif datang ke sekolah. Orang tua murid, Pengawas sekaligus jadi fasilitator SD. nanti kalau misalkan ada apa-apa bisa tanya sama Pak Fasilitator ya. Kemudian ada juga modal sosial. Kita juga punya tim yang solid, saling membantu sama lain untuk berkolaborasi, berkoordinasi jika ada hal-hal yang belum kita pahami bersama. Ya. Kemudian Guru-guru juga sudah aktif Bu Devi di kegiatan macam di kelas, terus di kegiatan global ISP juga, di angkatan 2, RI, seperti Bu Sri bilang, lalu komunitas praktisi-praktisi lainnya mungkin. kita juga punya kombel ya. Ya. Kemudian ada juga hubungan sama masyarakat. hubungan saya juga dengan berkolaborasi dengan sekolah lain. Ada lagi? Untuk sosialnya ada kira-kira ya? Sudah ya, orang tua sudah, masyarakat kita juga sudah. Kemudian ada politik yang hubungannya
WDP, BPEP, untuk pelajaran program sekolah penggerak, dan untuk sekolah penggerak ya. Adanya kerjasama baik dengan Polsek, Puskesmas, Kita juga dekat dengan rumah sakit dan puskesmas kebetulan. Nanti kalau misalkan program apa untuk pemerintah bisa kita kerjasama. Tidak perlu ini kan juga imunisasi, ya. Gimana gosok gigi ya, Ya, dan untuk kebersihannya sekolah saya. Nah, ada lagi kira-kira? Selanjutnya untuk modal agama dan budaya. Kira-kira apa saja? Kita sudah apa sebelum sudah pembelajaran selalu doa, ya kebiasaan untuk berdoa sebelum dan sesudah berkegiatan atau pembelajaran. Lalu adanya budaya positif di sekolah kita. Penanaman karakter yang baik ya. Kemudian kita juga kadang-kadang nggak Ada kegiatan aja, Ada kegiatan di budaya, ada olahraga, ada kegiatan sekolah, ada dan mempunyai kegiatan kesehari setelah gampang kalau dilaksanakan apa namanya memperkenalkan budaya. Kalau piodalan juga di Prakianan kita melibatkan ya anak-anak. tadi semuanya. Selanjutnya untuk modal fisik yang sarana dan prasarana yang mungkin ada di sekolah itu ada ruang kelas, fasilitas yang cukup lengkap bisa halaman yang Biasanya perpustakaan, layangan, layanan, toilet, ruang kepala sekolah, ruang guru gudang. Sekolah juga sudah punya jaringan internet, jaringan listrik, air. Ini juga untuk kebutuhan di sekolah. juga punya produk sebanyak 15 menit. Chromebook, LCD, komputer, laptop. itu bisa kita pakai untuk menunjang pembelajaran ya. Saat kita menggunakan di kelas, kebetulan juga guru-guru kita kan semua sudah bisa IT, ya, bisa digunakan. Untuk Pak Andre apa untuk ininya juga perlengkapan untuk apa sih PJOK di kegiatan tujuannya untuk kelengkapan apa namanya fisiknya ya ya. mungkin ada bola Perlengkapan 4 kali gitu, kemudian apa ya Membaca ya itu rujuk gitu ya, rujuk sama rujuk juga. dan perlengkapan untuk PJOK pokoknya ya sudah lengkap. Kemudian untuk modal lingkungan dan alam. Sekolah memiliki halaman Ya, untuk aras-aras. yang bisa menunjang untuk pembelajaran kadang-kadang halaman juga ya. untuk upacara, untuk olahraga, Untuk pembelajaran ya. Kayak kebun, Dengan fasilitas umum, puskesmas, dengan tempat ibadah, rumah sakit, arena, gor, dan kan berada di wilayah yang strategis ya. Kemudian yang sekarang terakhir ya finansial. Ada modal finansial yang bisa kita gunakan untuk menunjang program. Ada BOS, ada 2 katanya, ada BOS reguler,
sudah cukup sepertinya Bu Devi. Sudah ya. Ya. Nanti kita manfaatkan bersama untuk program sekolah agar tujuan pembelajaran berlangsung dengan baik. Juga untuk kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Sekian untuk pemanfaatan aset di SD Negeri 3 Kampung Anyar ini di tahun 2024. Semoga kita bisa gunakan dengan baik. Saya tutup dengan proklamasi. Anak-anak, Pagi Om Swastiastu. ya, kali ini Ibu mengajak kalian berbincang terkait apa saja sih yang mendukung yang ada di sekolah kita biar kita bisa sama-sama menggunakannya. Ya, ada beberapa modal yang kita punya yang bisa kita cari. Ya, yang pertama itu ada modal manusia. Namanya modal manusia. Siapa saja orang-orang yang ada di sekolah ini yang membantu agar kita bisa belajar bersama dengan baik. Nah, yang pertama guru wali kelas. Ada lagi? Ada kepala sekolah, bu kepala sekolah, guru PJOK. Ada lagi? Guru agama, guru-guru yang lain ya. Ada lagi yang bisa membantu kalian biar bisa belajar dengan baik? Bapak, orang tua? Ya, bisa membantu ya. Jadi itu modalnya kalian. Di stok modal sosial yang membantu kalian biar bisa belajar dengan baik tapi di luar sekolah yang bisa kalian ajak diskusi bersama apa aja kira-kira? Puskesmas, rumah sakit, apa? Lurah. Dicatat ya lagi? Kantin boleh. Lagi puskesmas. Oh ya, rumah sakit Kertausada ya, dekat sekali. Kalau misalkan ada yang sakit, kita bisa ke sana. Ada lagi? Pasar udah dekat nggak kita sama apa ini? Pantai, arena juga ya, benar, arena boleh. Arena kita bisa di sana bermain dan juga sembahyang ya biasanya ya. Ada lagi yang dekat puranya? Pura apa? Oh iya, Pura Kerti. Kita biasanya ke sana. Maturan Ayah Ngigel ya. Apa lagi? Jagatnate ya, Jagatnate. Ya. Sekarang agama dan budaya. Di sini mayoritasnya agama apa ya? Hindu. Agama Hindu itu juga merupakan modal. Jadi ada nggak yang agamanya lain? Selain agama Hindu? Ada. Agama apa? Islam. Ada juga. Siapa? Agama orang-orang di sekolah kita. Agama Islam. Tapi kalau ada upacara kita berikan selamat. Nah, stop dulu. Ke modal fisik, bangunan atau ruang-ruang yang bisa kita manfaatkan untuk belajar bersama. Apa saja yang kira-kira ada? Ruang kelas, lagi. Perpus. Ruang guru lagi. Gudang. Padmesana. Lagi ada nggak? Oh iya, lapangan upacara. Kita olahraga biasanya di mana? Di lapangan. Terus ada lagi? Ada ruang UKS nggak? Ada ruang UKS. Lagi ada? Kalau misalkan yang bisa membantu kalian untuk belajar? Chromebook. Ada Chromebook nggak biasanya? Ada lagi? Peralatan olahraga? Ada. Apa aja biasanya? Bola.
nggak ada lagi ya? LCD kan ada ya? Proyektor juga ada. Apalagi yang biasanya kalian bawa biar bisa suaranya besar? Ada speaker, ada lagi? Ada mic juga, oh ya. Apa lagi? Kabel, ya benar juga pengen gini. Ya itu ya. Ya. Jadi kita sudah memetakan ketujuh modal kita yang bisa kita belajar bersama, kita manfaatkan biar nanti kita pakai bareng-bareng. Nanti bareng-bareng gimana caranya kalian belajar bersama biar jadi tambah jadi anak yang baik lagi, cerdas lagi, punya karakter profil pelajar Pancasila. Sekian dari Ibu, kita aturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Pagi Bu, saya di sini sebagai calon guru penggerak ingin berdiskusi dengan ibu-ibu, orang tua dari murid-murid kelas 5 dan 6 ya. Di sini kita ngobrol sedikit tentang apa sih yang kita punya di sekolah, di luar sekolah yang bisa bantu kita untuk perbaikan anak, untuk anak menjadi lebih baik. Seperti itu, kita akan melihat apa sih modal-modal kita. Yang pertama kita lihat dari modal sosial dulu. Apa yang bisa Ibu, kira-kira Ibu atau Bapaknya nanti di rumah yang bisa Bapak Ibu bantu untuk keberlangsungan anak-anak di rumah. Tapi Ibu bisa bantu kan? Misalkan tugas Ibu siap bantu. Mungkin ada keterampilan atau bidang Ibu bantu biar bisa ke sekolah enten orang ini dari guru ini ke sekolah untuk keterampilan orang tua bisa kapan datangnya. Kalau misalkan untuk modal manusia, untuk kira-kira napi kan modal orang-orang yang bisa bantu anak-anak selain orang tua, ada juga guru nih di sekolah punya guru, kakak juga kakaknya nih. Kemudian kita juga di sekolah punya kelas sekolah, kemudian ada guru penggerak, kemudian ada guru-guru muda yang bisa bantu nanti untuk IT anak-anak. Jadi nanti anak-anak kalau perlu IT, guru-guru muda ini bisa siap membantu. IT belajar komputer, biasanya di sekolah belajar komputer mereka. Jadi biar ya bimbing setiap belajar pasti kayak Dewi itu biasanya ajarin kelompok. Jadi ada guru, ada nanti misalkan ada guru PJOK juga. Itu sih untuk modal manusia. Ada modal fisik yang ada di sekolah kita seperti ruang kelas, ya bangunannya, ada perpustakaan, ada ruang gurunya bareng-bareng dengan ruang kepala sekolah. Kalau misalkan anak sakit ada juga UKS, kemudian ada juga lapangan, kemudian ada juga tempat untuk upacara yang bisa membantu ya, dapat misalnya ya untuk persembahyangan juga. Kita juga punya kantin, kalau misalkan anak-anak tidak bekal bisa perpustakaan juga banyak, ada buku di sana kita pakai untuk boleh kok pulang, tapi 1 minggu kalau sudah lagi kembalikan, kalau belum lagi ada perpustakaan. Terima
kasih Bu sudah datang untuk kita sama-sama mengobrol tentang pemetaan modal-modal yang kita bisa pakai untuk pembelajaran anak, menunjang anak menjadi lebih baik sesuai dengan visi sekolah. Semoga kita bareng-bareng nih diskusi